Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Ini Bu Haji sih, kalangan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil balad. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah akhirnya bisa ngaji kembali di sini setelah sekian lama tersendat oleh hiruk pikuk segala rawah riweuh hajat. Berapa lama tengah ngaji? Hajat perkawinan yang sudah terjadi, ya kan? Diulangi kembali 2 kali. Jadi mungkin di antara semua para nabi dan rasul, kalian orang yang paling luar biasa. Karena nabi dan rasul itu sekali nikah. Resepsi ini sampai 2 kali. Mungkin menjelang Maulid Nabi juga kali ya. Dua minggu ya, 3 minggu, sebulan. Dan itu setengah maksa saya tadi ngaji, karena kalau lama-lama dibiarkan nggak ngaji bisa bahaya. Kenapa berbahaya? Ya Allah sudah mewanti-wantinya. Coba buka di surat Al-Hadid. Al-Hadid itu besi. Surat besi. Ayat 16. Besi oke diasupkan nama surat itu Gusti Allah. Ayat naon ya dinu besi ya. Yalah baca. Nah, ya, dampak ya. Surat Al-Hadid ayat 16. Nah, Alkitab. ya. Oh, salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Nah, Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? nah ini yang agak miris ya teh. Mirisnya teh kenapa? Beriman ya teh. Awas. Awalnya
Alam ya'nil ladzina amanu. Belumkah datang? Kalau dalam bahasa terjemah komprehensifnya sih, kapan sih waktunya bagi orang-orang yang beriman itu? Kapan sih? Orang-orang yang sudah beriman itu antah sya'a qulubuhum, untuk khusyuk. Tahsya'a itu dari kata khosya'a. Antah sya'a dari kata khusyuk, dari kata khosya'a itu. Khusyuk itu artinya ya fokus. Jadi sholat khusyuk itu bagi orang yang melaksanakan sholat secara khusyuk itu ya fokus artinya. Bukan artinya nggak sadar ya, bukan artinya tidak mendengar, bukan artinya tak terpikir. Terdengar tapi kita kanan kiri terdengar, kanan kiri kadang-kadang, tapi fokus kita pada fokus itu masalah hati, qulubuhum. Nah, fokus itu masalah hati. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan seakan khusyuk, tapi hatinya kemana? Ari jasadnya mah di dieu. Hatena mah ari jasadnya mah digodok kene. Tapi hatenya geus dipase. Geus terganggu gitu. Tapi untungnya tetap fokus ya sampai selesai acara teh. Alhamdulillah, walaupun akhirnya kaki hancur-hancur gitu kan. Nah, di sini khususnya li dzikrillah. Nah, ini yang dari Black. Gantian orang sholat. Jadi mana sholat soalnya. Cewek. Dzikrillah. Apa nih? Tak. Ini apa fungsinya? Ya, di zikrillah. Ini kan mudhof. Mudhof itu pemilikan. Artinya zikirnya Allah. Bukan berzikir ya. Allah memiliki zikir. Gitu. Allah memiliki zikir. Dia mudhof itu. Iya. Nah itu kan. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Allah punya zikrun. Selama ini zikir kita kan salah satu aplikasinya kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya zikir kauli, perkataan. Nah, cuman definisi dari zikir itu
atau aplikasi dari zikir itu bukan hanya seperti tadi. Karena di ayat lain coba lihat di surat 8127 katanya sama nih. 8127. In huwa illa dzikrun lil Nah, alamin. jelas? Ada kata zikir ya? Sama? Zikrun. Ini cara apa namanya? Cara kita mencari sebuah definisi. Kita komparasi dengan di 8127. Kenapa di sini i? Karena ada li. Gitu ya. Kalau berdiri sendiri dia zikrun. Kalau berdiri sendiri dia zikrullah. Nah, ini kepemilikan. Kopi Bang WK. Kopi saya. Kopi Bang WK pakai es. Allah punya zikir. Allah punya zikir. Orang beriman tadi kapan sih kalian bisa fokus pada milik Allah itu gitu? Allah punya sesuatu yang dimiliki. Yang ingin dia kasih sama kita. Yang ingin dia kasih sama kita. Tapi kitanya orang-orang beriman tadi belum khusyuk, belum fokus. Bukan pada kolbu, pada zikrun. Kolbunya belum fokus pada zikir. Nah, di situ zikrun diartikan apa? In huwa. Ya kan? Huwana itu kemana? Quran itu tidak lain adalah zikir. Quran itu adalah zikirnya Allah. Untuk mengingat Allah. Iya. Jadi bagaimana caranya agar kita selalu ingat Allah? Maka zikirkan, pelajari La ilaha illallah, la ilaha. Itu bagian dari gitu loh. Bukan artinya itu salah, enggak, itu bagian dari Al-Quran. Gitu kan, maka kita zikirkan. Subhanallah, subhanallah. Itu bagian dari Makanya makna zikir itu ada 3. Pelajaran, peringatan, sebutan. Pelajari dulu. Udah jadi pelajaran. Dia akan jadi peringatan kita. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang goblok gitu ya, ingat pelajaran gitu loh. Akhirnya sebutan kita ini jadi sebutan kita. Apa yang kita dawamkan, pakai istilah sufi dawam sebenarnya. Apa yang kita dawamkan itu adalah hasil dari pelajaran yang kita ingat, yang jadi udah jadi memori dia Bu gitu. Tersimpan di dalam pikiran. Tersimpan dalam pikiran kita, dalam memori kita. Sehingga ketika keluar, ketika kita berbicara, yang ada di ingatan kita itu yang keluar. Apa itu dia? Sebutan. Makanya Rasul itu disebut the living Quran kan gitu. The living Quran itu
Quran hidup. Rasul itu Quran hidup. Itu Quran berjalan. Gitu. Nah, siogianya kita konon katanya yang mencintai Rasul, ya harus mau nggak mau kita harus berusaha seperti itu juga. Karena Quran Rasul itu dari Quran. Kalau kita mencintai dia, berarti kita harus ikut dia kan? Hah? Nah, kapan sih orang beriman itu fokus ke pelajaran Allah tadi? Wah, kapan sih? Ya, kan, ya. Jangan seperti, coba kembali kayak tadi, apa katanya? Jangan seperti, balik kalimat 716 lagi. Ini udah dapat ya, pengertian zikir udah dapat ya. Maksudnya berarti zikir sini adalah Al-Quran, ya kan? Yang berisi pelajaran, peringatan dan itu punya Allah semuanya. Ini Quran punya Allah. Yang 16 tadi. Al-Hadid. Nah, kalau ingin jadi keras seperti besi ya seperti ini. Hadid. Nah, besi itu keras tapi bisa dibentuk, Bu. Bisa dibentuk. Sekeras kumaha oge bisa dibentuk. Beda dengan batu tuh. Jangan seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Telah kemudian berlalulah masa yang panjang. Ya, udah dikasih kitab misalnya berlalu panjang. Aduh, ada kegiatan sibuk, lewat. Wah, sibuk, lewat. Aduh, waktu lewat. Semakin jauh orang dari zikrullah ini, maka hatinya akan coba lah. Coba, saya pernah nyoba, Bu. Biasa ngaji, coba ngaji. Wah, benar. Itulah yang disebut dengan mayat Allah nyebutnya mayat itu. Allah nyebutnya mayat. Makanya, ngaji, itu maksudnya. Biar jangan keras hatimu. Jadi biar lembut lah, biar fokus lah, biar khusyuk. Saya jangankan seminggu, jangankan sehari, jangankan 2 hari, 3 hari. Sehari nggak kena ayat aja udah. Sehari nggak kena ayat, pusing lah. Maka siapa dia saya kirim ayat itu, saudara adalah untuk diri sendiri itu, biar nggak pusing. Karena bisa udah bagian dari hidup. Kalau nggak tanpa ayat, udah. Terus ngaco. Makanya pasti ngaco. Makanya akhirnya disebut fasik. Dia sebenarnya tahu kalau salah, tapi dia nggak bisa melakukan hal yang benar tuh. Wa kasari minhum
wa katsiran minhum fasiqun. Nah, tanya tuh sama maling. Emang mana tanya? Oh, iya itu salahnya. Tapi nah dilakukan. Fiskun. Emang mana terkesiksa marah-marah terus? Kesiksa. Nah, marah wae. Udah nggak ada. Hatinya itu nggak udah ketika hati tak tersentuh ajaran Allah, ketika hati tak tersentuh dengan zikrullah, udah bumbu. Walaupun nyaho itu salah, tapi nggak bisa dia untuk tidak terlibat dalam kefasikan. Hah? Tak masalah. Waktu bahaya loh. Kayak deui ngaji kayak deui lama-lama membatu. Usahanya membatu. Kesat, keras. Perhatiin orang yang kan saya selalu bilang kurang ngaji itu. Nah, naon China? Oh, kalau udah keras gimana? Masih bisa. Makanya kan diwanti-wanti. Antar saya kulubuhum lejikil. Teteh, seayat. Lama-lama jadi jati diri, jadi personalis. Nah, itulah. Di sini kan dia menerjemahkannya mengingat Allah, kan? Oh, kan ini mah bukan kata kerja. Itu kata benda, mudhofun ilaih. Kerjanya adalah tahsya'ai, fokus kepada zikrullah. Di zikrillah. Ya kan? Bukan kata kerja tuh kan? Zikrullah itu bukan kata kerja tuh. Berzikir jadi kata. Bukan berzikirnya, tapi menzikirkan. Kalau berzikir masih kata benda kene, sama beruang. Kalau ber itu dia masih kata kepemilikan. Beruang, ya kan? Berarti memiliki uang. Iya. Makanya hati-hatilah kita. Jangan kita membiarkan waktu itu terbuang percuma, akhirnya hanya mengeraskan hati. Mun geus keras mah bisa, cuman ya rada perih gitu. Rada perih pasti nantinya gitu. Jadi mudah tersinggung gitu kan. Masalahnya KD ini amanu, Bu. Bukan artinya ini level orang udah level amanu, udah beriman nih loh. Bukan orang biasa ini. Apa sih loh? Orang yang diberi kitab, orang yang amanu dan orang yang diberi udah kita nih bahaya. Orang yang rajin ngaji nih gitu. Jangan seperti orang yang diberi kitab cenah gitu. Berarti sering ngaji dia gitu. Jangan alay. Fokus.
Makanya karena Quran itu adalah zikrun, teruslah kita mengkaji Quran. Ya, lewat siapa saja. Lewat siapa saja. Tidak apa-apa kayak ada sorangan mah kayak masa hatinya sepaham. Jadi emang kayak teh kalau kita dipertanyakan dengan sendirinya arti jadi tuntut mah gitu. Maka nanti ada istilahnya itu, tanyakan kepada ahli zikir. Ada itu. Nanti ya, kita lihat. 16:43 nyambung tuh ke ibu. Jadi yang disebut ahli zikir itu yang gimana ya? Ahli Quran. Karena Quran itu zikir. 16:43. Maka najak ulama belajar Quran harus ada pembimbingnya. Iya, maksudnya ahli zikir ini gitu. Nah, ini dasarnya, Bu. Nah, itulah namanya terjemahnya begitu kan. Mana kan terjemah begitu. Wa ma arsalna min qablika. Kami tidak mengutus rasul sebelum kamu illa rijal. Jadi secara sunnah yang menjadi seorang rasul itu semuanya laki-laki. Bukan perempuan. Rijal, illa rijal. Rijal bukan rijal sembarangan. Namun rijal sembarangan mah anjing, itu bukan rasul. Saya pernah bilang kan, laki-laki tanpa ajaran Allah anjing udah. Tapi rijal yang nuhi ilaihim, rijal yang bermuatan wahyu, ada wahyu dalam dirinya. Ilaihim. Fas'alu, soal, fas'al. Maka bertanya kepada siapa? Gitu loh. Jangan bertanya sama sembarangan orang. Tapi mah ayatnya ilmu. Ya? Ayatnya mengandung ilmu. Semua ilmu betul. Iya. Ilmu. Pasal ahli zikir tuh. Berarti ahli zikir itu siapa? Ahli zikir, ahli Quran udah. Karena zikir itu Quran. Ahli zikir itu adalah orang yang benar-benar sudah mumpuni ilmu Quran. Ahli zikir sebut. Jika kalian enggak, Berarti masuknya dari sesuatu ngomong teh, mau ini belajar Quran, belajar iya maksudnya iya maksudnya begitu. Orang bisa baca Quran. Memang bisa. Nah. Sedangkan Rasul aja ada Jibril. Nah. Saya bahasa dengan nama orang itu dengan artinya sergomanya kalau apa. Enggak. Ada fase. Ada tingkatan. Itu buat siapa? Kalau buat kita mungkin udah pantas gitu ya. Kita udah bisa baca. Kalau buat dia emang enggak lah. Ya kan? Soalnya dia udah jadi monyet duluan soalnya gitu kan. Udah dia jadi monyetnya gitu. Sekarang tinggal jadi manusianya. Macam mana caranya menjadi manusia? Ya kan? Ya, ini tadi zikir tadi. Kalau enggak ya jadi monyet terus kau ya kan. Monyet Pekanbaru.
Kalau buat kita harusnya udah pantas, Bu. Kita harus sudah pantas nyampe ke sini. Harusnya udah. Iyalah. Ya, umur orang udah berapa tuh? Dah. Ada tak di sini ngapalkan? Nggak ada kan? Loh, bukan ngapalkan tapi jadi peringatan. Bukan diingat, tapi peringatan. Buat apa jadi diingat tapi nggak jadi peringatan gitu loh? Sama kita memperingati Maulid Nabi. Jadi ingatan nggak? Apa yang bisa kita ambil dari peringatan ini? Gitu loh. Coba, ada nggak ayat yang mengatakan Rasul itu hafal Quran? Apa? Iqra. Disuruh Iqra, baca, lain ngapalkeun. Awas. Iqra kan? Bukan ihfizu, bukan hafiz, bukan. Muhammad, ihfizul Quran, bukan. Penghabis Quran itu Allah, penjaga Quran itu Allah. Aku yang menurunkan, aku yang menjaganya, guys. Gitu loh. Iqra. Kalau kita sudah Iqra, otomatis. Dia otomatis dulu, otomatis. Kita pasti hafiz. Ketika orang berbicara nggak sesuai Quran, oh bukan Quran. Udah hafiz kita. Kita jaga nilai kemurnian ayat itu. Ada fase. Makanya nggak sengaja. Justru Muhammad itu the living Quran. Dia tidak hafiz, tapi the living. Tah eta. Jadi ada waktu makan kemarin Aisyah mengatakan kalau kalian mempelajari Quran berarti kita sudah termasuk golongan yang seperti malaikat yang menebarkan kebaikan. Tapi kalau kita masih terbata-bata, masih ada 2 kebaikan yang itu ada fase. Mual mungkin setan jadi guru, dah setan nggak sih ke Quran itu. Setan baca Quran, kabur setan yang Quran mah, anti sama Quran setan mah. Itu loh, itu Yahudi itu. Agar orang Islam jauh dari Quran. Itu kan naon Saya itu tadi, pasal ahli zikir. Tanya sama yang ahli zikir, maksudnya ahli Quran, artinya orangnya ulumul Qurannya sudah mumpuni lah. Sudah mumpuni, artinya dia menjawab segala permasalahan sudah pakai Quran. Makanya Umar berani. Muhammad, itu wahyu apa pendapatmu? Kalau itu pendapatmu, aku penggal kepalamu. Wah, ini Umar. Tapi kalau wahyu apa? Umar ini wahyu. Makanya ketika kita nggak tahu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Gitu, nggak usah gengsi. Seorang Umar aja dia nggak gengsi. Umar Abu Bakar itu kan sahabatnya Rasul sejak kecil itu. Mereka teman itu. Tapi ketika Abu Bakar mengetahui bahwasanya Muhammad Rasulullah itu punya kelebihan yang tidak ada pada dirinya, dia nggak malu bertanya.
aing jeung maneh jeung aing kolot aing leuwih nyaho teh gitu. Ai urang kan sok aya wae rasa senioritas nya. Aing geus di heula hirup, sebelum maneh hirup aing heula hirup teh. Maneh teh payongan teuing. Maka ketika Aidot kemarin di dia kan Aidot secara usia saya memang tua. Tapi secara ilmu Aidot lebih luhur. Jarang ada orang tua seperti ini. Jarang orang tua seperti ini. Mau mengakui ilmu anak muda. Biasanya anak muda kan sok beli, kencingnya belum lurus ya Pak. Gua mah panjang. Nah, jadi dari sini ke depan kalau bisa setiap ada misalnya gini, kita punya permasalahan, kita konfirmasi ke Quran. Ini kalau di Quran di ayat berapa nih permasalahan ini? Apa saja? Jawaban. Salah apa saja. Jadi jangan menjawab semaunya. Dan itu banyak. Artinya Allah itu ya sabar. Allah itu sangat sabar mendidik kita. Sok berulang-ulang tuh loba ayat nu sarua di Quran mah. Bener deh. Saking sabarnya, namun orang mana ku aing geus sabaraha kali dibejaan teu ngarti-ngarti. Allah sabaraha kali ngebajaan orang. Dengan ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Deui fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu baru ayat yang hukum, belum ayat lain. Berulang-ulang. Allah sebenarnya kalau dirangkum ini Qurannya, kalau dirangkum. Itu ribet, itu susah. Masalahnya mah eta deui. Masalahnya. Eta deui. Jadi ketika kita baca kok ini akhirnya kayak kos ieu deui gitu. Dibejaan. Salah dibejaan deui. Salah dibejaan deui. Salah dibejaan deui. Coba 5332 coba. An-Najm ayat 32. Surat ke-53 ayat 32. Eta udut udah pemawana. 53 ayat 32. 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'un maghfirah wa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi fa idh antum ajinnah fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman yattaqun. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil. Sungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Allah itu luas ampunannya. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu. Dialah yang lebih mengetahui keadaan Dan kita. kita. Ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu meletakkan dirimu. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jangan nganggap diri orang teh tong abung kurang mineng ngaji, ningali batur nu masih ngejapelai keneh jadi geuleuh. Gitu. Bahwa eta tugas urang. Kurang tidak itu Gusti. Ayam mencari. Tugas urang ada.
saya pernah malu ke hilang kepalang saya maluna sama seorang pelacur. Manena habis gawe mandi sholat. Nah, terus saya dilihat, mana ingat kan ya ke Tuhan? Emang tahu aja berhak ke Tuhan. Emang kawan yang berhak ke Tuhan. Aku manusia kayak aku ini nggak berhak ke Tuhan. Emang aku nggak pantas sholat. Cuman kau aja yang pantas sholat. Ngeri kan? Jadi kurang balik pertama nanya. Langsung saya bilang, ampura. Wih. Jarang ya lelaki menjadi pelacur mah jarang. Lelaki mah ngelacur. Iya, makanya itu jangan lihat orang dari bawah ya. Lama-lama suka yang goreng enak. Aku goreng. Kita malu banget. Ampura.